Oke, jadi ini adalah Xiaomi Mi Pad 6 yang sebenarnya nggak perlu direview, nggak perlu dimarketingin, pasti laku. Karena ya nggak ada saingannya. Bayangin aja ya di harganya yang 4.999.000 udah dapet tablet yang secara performa udah paling kenceng di kelasnya dengan Snapdragon 870, RAM-nya 8GB, storage 256, pakai UFS 3.1. Layarnya juga di-upgrade dari seri Mi Pad sebelumnya dengan refresh rate 144Hz dan yang menarik harganya masih sama dengan Mi Pad 5. Dari sisi baterai dia juga lebih gede, tapi karena dia pakai chipset yang lebih efisien dibanding sebelumnya yang pakai 860, jadi bobotnya bisa lebih ringan dan lebih tipis dibanding Mi Pad 5. Kameranya nggak ada upgrade, tapi secara kualitas karena upgrade chipset, jadi upgrade kualitas juga, yang nanti kita bahas lah. Kalau kita ngomongin kompetitornya di kelas 5 jutaan belum ada yang sanggup ngelawan. Contohnya kayak Oppo Pad Air, terus juga iPad dia masih pakai A13 dan 64GB storage-nya. Samsung atau Huawei kalau kita carinya performa juga belum ada 5 jutaan yang bisa ngejar performanya dia. Kalau kalian males nonton video ini sampai habis, kesimpulan video ini sebenarnya kalau punya uang 5 juta dan butuh tablet, udah beli aja, nggak usah ragu. Dia recommended banget karena nggak ada lawan. Tapi kalau misalkan uangnya 4 juta, saran saya sih nabung dulu ya, karena selisih cuma sejuta, dikit lagi. Karena kalau kalian beli tablet yang 4 juta, menurut saya sampai sekarang speknya sih masih nanggung semua. Kenapa saya saranin beli aja, nggak usah ragu. Kita bahas yang ringan-ringan dulu deh. Kita bahas desainnya dulu. Dibanding Mi Pad 5 yang dulu, yang sekarang bingkai kameranya ini mengkotak. Dulu kotak juga sih sebenarnya, cuman frame-nya yang dulu itu nggak jadi satu. Bahan materialnya aluminium, pinggirannya juga flat, dipegang itu nyaman, nggak gampang jatuh, gripnya juga pas. Kalau soal warna sebenarnya masih grey and blue, cuman ya penamaannya aja yang beda. Dari sisi bobot sekarang juga lebih enteng, yang dulu itu 500 gram lebih, yang ini cuma 490 gram dengan ketebalan itu 6,51 mm. Mi Pad 5 di 6,85 mm. Lebih enteng dan juga lebih kenceng dari sisi manapun, kayak sisi layar. Layarnya yang dulu kan 120 Hz, sekarang di-upgrade loh jadi 144 Hz dan nggak kayak di smartphone-nya yang cuma ada pilihan auto switch. 144 Hz-nya ini bisa di-lock. Tapi 144 Hz ini ya tergantung aplikasi yang support ya. Kebanyakan sih yang support di app bawaannya Xiaomi kayak di home screen dan browser. App-app yang belum support bakal dilempar ke 60 Hz. Saran saya sih pakai refresh rate yang auto aja ya, biar baterainya itu lebih hemat. Karena dia ini support dengan 7 refresh rates mulai dari 30 Hz. Kalau gambar statik dia bakal di 50 Hz, video di 30 Hz. Jatuhnya baterai itu lebih awet karena nggak melulu ngelok di 144 Hz. Resolusinya juga lebih gede dibanding sebelumnya, lebih padat. Xiaomi klaim dia juga udah ada DCI-P3, brightness-nya 550 nits, support 10 bit juga atau 1 miliar warna, support HDR. Intinya kalau buat entertainment udah enak. Gambar yang dihasilkan itu terlihat realistis, warna-warnanya juga nggak terlalu pudar, terlihat natural. Terus kalau Mi Pad 5 yang dulu itu nggak pakai proteksi apa-apa, sekarang di Mi Pad 6 udah pakai Corning Gorilla Glass 3, jadi lebih tahan scratch. Kalau desain bagian depan sih masih sama, frame-nya nggak setipis tablet flagship yang di atas 10 juta, kamera depannya ada di center kalau posisi tabletnya landscape. Kalau dipakai portrait, selfie kameranya bakal aneh sih. Tapi emang karena tablet itu biasa digunakan untuk alternatif laptop, ya posisi yang bener selfie kameranya itu kayak gini. Untuk kameranya kira-kira seperti ini kualitasnya, ini di resolusi 1080p 30 fps dan di belakang ini ada suara tukang ya karena rumahnya lagi direnovasi. Kalau misalkan kalian bisa dengar suara saya dengan baik, berarti mic noise cancellingnya bagus. Dan ngomongin soal kamera depan, menurut saya masih oke banget sih ya untuk sekelas tablet. Terus dia juga udah autofocus loh. Jadi kalau misalkan saya tutupin seperti ini muka saya buka, wah di kamera depannya udah ada autofocus. Sayangnya dengan resolusi 1080p-nya ini dia nggak ada fitur follow cam, dimana kalau misalkan saya gerak-gerak dia nggak bakal ngikut. Dan yang saya suka kalau kita pakai kamera depannya ini, kita bisa aktifkan fitur teleprompter. Jadi kalau misalkan kita pas meeting bisa pakai teleprompternya biar kita terlihat pinter. Karena penting ya untuk menjilat atasan itu biar cepet naik pangkat. Dan sekarang kita pakai kamera belakangnya yang 13 megapiksel yang resolusinya bisa 4K 30 fps, kalau 1080p bisa 60 fps. Dan dia juga bisa autofocus. Jadi kalau misalkan saya close seperti ini, set tuh ya. Ya untuk ukuran tablet sebenarnya autofocus saya jarang pakai ya, tapi kalau misalkan kebutuhan kalian butuh autofocus kan Xiaomi Pad 6 ini ada.
Dan sekarang kita pakai resolusi 1080p 60 fps. Kalau tadi ada semacam jitter-jitter, kalau sekarang saya gerak-gerak karena 60 fps jadi lebih smooth. Nah ini kalau misalkan kalian adalah seorang instruktur senam online, bisa pakai ini ya. Jadi nggak patah-patah gitu gerakannya dan terlihat smooth. Untuk konektivitas sayangnya si Mi Pad 6 ini cuma Wi-Fi only ya. Jadi kalau kalian tanya apakah bisa pakai SIM card, nggak bisa. Harus tethering atau pakai Wi-Fi. Untungnya untuk Wi-Fi-nya ini dia udah pakai Wi-Fi 6 jadi lebih stabil dan lebih kenceng. Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5.2. Kalau untuk konektivitas yang port di bagian bawah itu ada USB-C dengan 3.2 Gen 1, speednya berarti 5 Mbps, masih oke lah di kelas harganya. Tapi sayangnya kabelnya ini kita dikasih kabel yang supportnya di 2.0. Kalau mau transfer rate-nya lebih cepat ya harus pakai kabel yang 3.2 Gen 1 juga. Sayangnya lagi dia nggak bisa desktop mode ya, bisanya cuma mirroring. Itu pun harus pakai kabel Type-C yang support dengan DisplayPort atau bisa pakai kabel HDMI to USB-C. Di Mi Pad 5 itu ada aplikasi buatan Xiaomi sendiri yang namanya itu adalah PC Launcher, di mana tabletnya bisa langsung jadi desktop experience, ya ibaratnya kayak Windows di tablet lah. Sayangnya di MIUI 14 nggak ada. Mi Pad 6 ini out of the box udah pakai MIUI 14, jadi PC Launchernya nggak ada, dan Mi Pad 5 saya yang saya update, PC Launchernya juga udah nggak ada. Tapi ada aplikasi pihak ketiga yang namanya adalah Computer Launcher ya, bukan punyanya Xiaomi tapi mirip-mirip, dia bisa bikin langsung desktop view kayak gini. Nah, kalau mau kerja dengan desktop experience tinggal mirroring aja ke monitor dan launch aplikasi tadi. Aplikasinya ini juga enak kok. Walaupun nggak dikembangin sama Xiaomi, selama saya pakai ini lancar-lancar aja, nggak pernah false close ataupun nge-freeze. BTW saya pakai dongle yang banyak portnya, jadi bisa saya koneksikan juga dengan mouse, keyboard, feel desktopnya itu jadi kayak kerasa lebih pas. Walaupun buat yang terbiasa Windows ya harus ada sedikit penyesuaian, karena walaupun desktop view dia bukan Windows. Terus untuk audio jack dia absen di sini ya, tapi walaupun nggak pakai earphone ya suaranya masih enak aja karena dia punya 4 speaker yang suaranya sebenarnya mirip-mirip lah sama sebelumnya. Udah imersif, kenceng dan nggak pecah di volume 100%. Kira-kira seperti ini suaranya. Abis itu udah nggak ada apa-apa lagi, fingerprint scannernya juga nggak ada, dikasihnya Face ID, tapi wajar lah untuk tablet harga segini hampir semua rata-rata juga nggak ada fingerprint scannernya. Yang saya sayangkan di harga 5 juta ini aksesorisnya itu dijual secara terpisah ya. Jadi kalau dari tadi kalian lihat ada stylus, ada keyboard, ini sebenarnya dijual terpisah, nggak jadi satu, nggak jadi bundling. Dan nggak ada promo PO di mana kalian bisa dapat bundling keyboard ataupun stylus. Lah, emangnya ada ya brand tablet harga 5 jutaan yang udah lengkap dengan aksesoris? Ada sih, kebetulan mungkin beberapa hari ke depan kita bakalan tayang video itu. Di Xiaomi kalau kita mau nambah keyboard harganya itu sekitar 1 juta kembali 1000, pensilnya di 1,1 juta. Jadi kalau lengkap keyboard dan stylus ya sekitar 7 juta lah. Sebenarnya ada sih keyboard third party yang kalau kalian cari di e-commerce itu banyak banget. Keyboard itu kisaran 300.000, terus untuk pensil kisaran 100.000. Tapi kalau secara feel ya pasti lebih enak yang original, yang bawaan. Karena sudah teroptimize dari pabriknya, udah disetting untuk Mi Pad 6-nya. Kayak keyboard orinya ini, secara feel dia udah mirip-mirip kayak keyboardnya laptop. Tactile-nya itu pas dengan travel distance 1,3 mm. Walaupun nggak semantul laptop ya tactile-nya, tapi enak aja. Sayangnya dia nggak ada touchpad dan juga backlit keyboard. Kalau dipakai di gelap-gelapan agak kurang kelihatan, walaupun fontnya ini sebenarnya sama Xiaomi udah dipakein kayak semacam glow in the dark, tapi kalau ruangannya gelap banget tetap agak sulit terlihat. Si stylusnya, si Smart Pen Gen 2 ini juga udah cukup responsif karena dia punya low latency, dengan latensinya itu cuma sekitar 1 milisecond kata Xiaomi, dan dia punya 4096 pressure sensitivity. Saya sih nggak ada alat untuk memastikan klaimnya Xiaomi, tapi yang bisa saya ceritain ketika dibuat untuk gambar dia udah responsif banget, nggak ada delay, dipakai garis tebal tipis juga nyaman. Di bagian stylusnya ini ada 2 tombol yang bisa kita gunakan untuk berbagai fungsi tergantung aplikasi. Kalau pas baca artikel, tombol ini bisa digunakan untuk scrolling up, scrolling down. Kalau di home screen dia bakal buka apps notes, dan tombol keduanya bakal switch antara jenis pen dan juga warna. Untuk keyboardnya ini kenapa mahal? Karena dia juga udah support function-function. Jadi kayak Ctrl V, support FN dia ada. Kalau keyboard yang 300 ribuan dan juga pensil yang 100 ribuan saya belum pernah coba sih. Mungkin dari penonton yang di sini udah pernah beli dan coba, ya silakan tulis di kolom komentar ya gimana experience pakainya. Oh ya, walaupun dia lebih tipis, lebih ringan, tapi baterainya sekarang lebih gede dengan 8840 mAh yang ketika saya coba browsing pakai Wi-Fi loh ya. Lock refresh rate-nya di 144 Hz, brightness 70%, dia bisa tahan sekitar 11 jam lebih. Gila sih ya, ini
awet. Dan untuk waktu pengecasannya walaupun adapternya nggak terlalu gede 33 watt, untuk ngecas baterai 8000 ampere lebih dia cuma butuh waktu 0 ke 100% 90 menit. Kenceng. Lanjut kalau untuk OS seperti yang saya bilang tadi, out of the box-nya dia udah pakai MIUI 14 based on Android 13. Yang sayangnya ya itu tadi ya, PC launcher buatan Xiaomi-nya jadi hilang, tapi ada aplikasi ketiga yang jadi alternatif. Dan untuk MIUI 14 untuk Mi Pad-nya ini saya lebih suka sih ya ketimbang smartphone-nya karena dia terlihat lebih clean dan gak banyak bloatware. Sekarang kita ke bagian yang pasti kalian tunggu-tunggu, performa. Kenapa tadi saya bilang kalau punya uang 4 juta mending nabung dulu? Karena performanya dia di kelas 5 jutaan itu udah gila, ngeri. Contohnya kayak Antutu, kalau kita pakai mode turbo dia bisa kenceng banget. Antutunya itu sekitar 750.000. Tapi kalau misalkan kalian nggak butuh aplikasi yang kenceng-kenceng banget, bisa pakai mode biasanya aja. Di mode biasanya aja, Antutunya dia dapat skor 650 ribuan. Wah, turunnya nggak terlalu banyak. Terus kalau kita ngomongin stability testnya, CPU throttle selama 30 menit dia juga nggak pernah throttle. Di stability 3D Mark-nya juga aman, kayak Wildlife Extreme Stress Test aman, Wildlife Stress Test juga aman. Kalau kalian tanya Slingshot dan Slingshot Extreme-nya, dia max out keduanya. Untuk skor Wildlife-nya di 4.000-an, Wildlife Extreme di 1.200-an. Untuk gaming, wah ya aman-aman aja. PUBG M dia dapat settingan itu smooth extreme, dan kalau kalian lihat chartnya ini dia bisa stabil di kisaran 56 sampai 60 fps, nggak pernah turun di bawah itu walaupun scene-nya padat. Mobile Legends dia kebuka grafisnya itu ultra, refresh-nya ada di ultra. Jadi untuk FPS, average-nya dia dapat sekitar 120 fps, minimumnya cuma di sekitar 104, nggak pernah turun di bawah 100 fps. Jadi layarnya yang 144 Hz ini kepake banget di Mobile Legends. Tapi gimana kalau kita gunakan untuk main game yang berat di Android? Contohnya kayak Genshin Impact. Genshin Impact kita coba di grafik lowest, average FPS dia dapatnya 60, tapi kalau scene-nya lagi padat, lagi perang sama monster, dia dropnya itu di 46 fps. Angka yang sebenarnya juga masih aman karena masih di atas 30 fps. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari Mi Pad 6 versi DKID. Kesimpulannya kalau punya uang 4.999.000 dan butuh tablet, udahlah nggak usah ragu, beli aja. Tapi kalau uangnya 4 juta ya itu tadi, nabung dulu ya. Karena 4 juta itu nanggung kelas sekarang tablet. Mending kalian nabung dulu dan kalian bisa dapat experience tablet yang bisa dibilang ini hampir flagship lah performance-nya. Karena kelebihannya dengan harganya ini, dia itu udah pakai aluminium unibody yang gripnya itu dipegang enak, jadi ala-ala flagship. Terus layarnya yang 11 inch ini juga support Dolby Vision, speakernya support dengan Dolby Atmos. Performanya kenceng tapi tetap stabil. Kameranya untuk ukuran tablet 5 jutaan juga terlalu bagus. Baterainya ini awet dan ngecasnya cepet. MIUI-nya lebih clean dan aksesorisnya juga banyak. Ada keyboard dan juga ada stylusnya. Kalau untuk kekurangannya, dia nggak bisa pakai SIM card, terus nggak ada GPS, nggak ada NFC, nggak ada fingerprint scanner tapi diganti dengan Face ID, dan nggak ada micro SD card. Jadi pastikan 256 GB itu udah cukup, atau kalian bisa pakai dongle tambahan untuk storage eksternal. Terus saran saya ke depan buat Xiaomi, mungkin kameranya yang udah bagus ini dikasih fitur lain lah, kayak follow cam atau background blur ya, yang bawaan Xiaomi sendiri biar lebih teroptimas. Terus MIUI 14-nya kalau bisa PC launcher-nya dibalikin lagi, itu sih perkara software aja. Jadi semoga kedepannya bisa lebih diperbaiki. Tapi intinya harga 4.999.000 menurut saya sih ini masih tablet terbaik sejauh ini sih ya. Saya Digas Budi and see you on the next video. Bye bye.